Ke Bali niatnya healing, tapi jalanannya yang macet bikin stres tak kunjung hilang. There are lots of people, and I think it's complicated. Complicated. The traffic. The traffic is lots of traffic. I think public transportation is really helpful for tourists and also every locals in here. And I hope they can upgrade their bus to help like people with disabilities. Ini kan perda baru. Sebelumnya pisah-pisah perdanya, kemudian dijadikan satu pada tahun 2020. Dibentuklah Perda 5 itu tentang standar penyelenggaraan keperusahaan budaya Bali. Nah, namanya masyarakat pariwisata yang kurang lebih dominan kita di Bali ya berkecimpung di dunia pariwisata, mengubah mindset maupun mengubah kesadaran pelaku pariwisata maupun masyarakat kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, ini masih sedang proses. Kita hanya mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada asosiasi ini untuk menertibkan anggota mereka. Seperti itu. Umpamanya angkutan wisata di travel agent, ya kita menginstruksikan, memayungi dengan payung hukum ataupun regulasi agar tertib melaksanakan kegiatan wisata menggunakan angkutan wisata mereka di travel agent dengan payung hukum. Payung hukum kita namanya Perda 5 tahun 2020. Kalau tahun 80-90-an itu wisatawan tetap datang menggunakan travel agent seperti itu. Ini kembali ke kualitas. Kalau dulu datang dijemput oleh guide-nya. Guide-nya ini berasal dari travel agent. Travel agent ini sudah menyediakan armada dia. Entah dia sudah memiliki armada tersendiri ataupun bekerja sama dengan perusahaan transport seperti itu. Nah, travel menyediakan administrasi untuk booking dan untuk reservation, sekaligus menyediakan guide dan supir, kemudian transport menyediakan armada mobil. Nah, inilah yang di booking, yang diorder oleh wisatawan untuk mengantar jemput mereka ke bandara, ke hotel, ke tempat wisata seperti itu. Itu sebenarnya idealnya pariwisata. Tapi karena turunnya kualitas wisatawan dari dampak bom Bali, kemudian erupsi Gunung Agung kan, kemudian ada isu-isu SARS, penyakit seperti itu, kemudian ada pandemi. Jika kita menyiapkan transportasi publik ya yang memang sudah ada saat ini, itu juga perlu ada sosialisasi ya kepada para wisatawan sehingga mereka benar-benar paham ternyata di Bali itu ada pilihan ya transportasi selain yang disiapkan oleh travel agent, tapi juga ada transportasi publik yang bisa mereka jadi alternatif pilihan. Tadi itu kan ada pelanggaran dari pelaku usaha juga kan, seperti pelanggaran wisatawan seperti itu. Sebenarnya ini terkait dengan konsep pariwisata yang berkelanjutan. Itu harus ada kerjasama dari masyarakat, pelaku usaha juga kan seperti itu. Ini ada 5 pilarnya: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, kemudian jurnalis seperti Bali Bengong ini, dan akademisi. Dan kalau ini bisa bekerja sama dengan baik, pembangunan pariwisata bisa ditopang dengan secara jangka panjang atau berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, ada 3 komponen yang harus dipenuhi atau diberikan manfaat, yaitu masyarakat memperoleh manfaat secara langsung, kemudian alam lingkungan itu dapat dilestarikan, dan wisatawan. Jadi tiga komponen ini dapat saling memberikan manfaat dan keuntungan secara bersama-sama. Kalau salah satu dirugikan, keberlanjutan dari pembangunan kepariwisataan itu akan terganggu.